Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam jumpa kembali Amanginang, masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Mungkin kita sudah banyak yang sibuk persiapan Natal dan sebagainya Amanginang ya. Tetaplah setia sermon dan bercermin kepada firman Tuhan. Berikan pelayanan terbaik, persiapkan yang terbaik untuk menyambut melaksanakan perayaan sukacita kita. Mari sermon Amanginang Jamita Sekolah Minggu Advent kedua ya. Dan jangan lupa, penyalaan lilin yang mengenangnya hari Minggu, nyalakan lilin 2 dalam ibadah sekolah Minggu kita. Firman Tuhan, Lukas 10:2 ayat 1-10. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Manginang 10 ayat ya, walau agak panjang, Manginang, tetapi di edisi ini saya mau mengajak kita untuk menggumuli 3 hal dari firman ini untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu. Apa itu Manginang? Yang pertama, kita mau mengingatkan anak-anak kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan tadi dikatakan, jikalaupun berbisik, itu akan terdengar. Nah, apa yang mau dipahami oleh anak-anak kita, Manginang? Supaya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Supaya jangan juga merencanakan hal-hal yang tidak baik. Sebab Tuhan tahu itu. Nah, kita boleh praktekkan misalnya kita suruh 2 orang anak sekolah minggu kita, kemudian mereka berbisik, ya satu dari mereka berbisik dan kita boleh bertanya kepada teman-temannya yang lain, apakah kita mendengarkan apa yang dikatakannya? Nah, kalau kita tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh teman kita kepada temannya, Tuhan tahu apa yang dibisikkan olehnya kepada temannya. Nah, demikian halnya Manginang. Kalau melakukan hal yang tidak baik, kalau merencanakan hal yang tidak baik, kalau memikirkan hal-hal yang tidak baik, Tuhan tahu itu. Maka janganlah sekalipun anak-anak kita itu merencanakan hal yang tidak baik, memikirkan hal yang tidak baik. Sebab Tuhan tahu itu. Ya, Manginangnya. Yang kedua, Manginang, takut akan Tuhan. Tadi dikatakan di situ, takutilah dia. Itu yang Manginangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin sudah tahu dan bahkan anak-anak kita sudah tahu
takut akan Tuhan adalah permulaan. Nah, pagajang mah di bangajar rahmat ya mangina. Ya, khususnya orang tiga, kita boleh tanya, di Amsal berapa itu tertulis? Kalau tidak tahu, aduh, gawat. Bapak Ibu Saudara-saudara, nah ini saya tekankan lagi ya mangina. Berulang-ulang saya tekankan. Kita mau mendoktrin anak-anak kita supaya takut akan Tuhan. Ya. Sebab orang-orang yang takut akan Tuhan pasti tidak mau merencanakan hal yang baik, pasti tidak mau memikirkan hal-hal yang baik juga. Nah, kita mau sejak dari dini, anak-anak kita itu, dalam diri anak-anak kita itu tertanam karakter takut akan Tuhan. Sehingga nanti kelak, mereka tidak mau melakukan kejahatan. Mereka tidak mau merencanakan hal-hal yang tidak baik. Ya. Takut akan Tuhan. Ya. Ketika mereka melakukan hal yang baik, itu didasari oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika mereka tidak mau melakukan hal yang jahat, itu didasari oleh karena mereka takut kepada Tuhan. Ya mengenangnya, bagaimana karakter yang takut akan Tuhan dan contoh yang tidak takut akan Tuhan, mungkin kawan-kawan sudah bisa lah ya, membuat 1 atau 2 contoh. Nah, yang ketiga manginang, ya, jangan malu mengakui Tuhan Yesus. Ya, jangan malu mengakui Tuhan Yesus. Ini juga perlu manginang ya. Apalagi di tengah-tengah situasi bangsa kita yang mayoritas, ya, yang mayoritas. Jangan malu mengakui Tuhan Yesus. Jangan malu mereka mengakui bahwa mereka adalah Kristen. Jangan malu mengakui bahwa mereka adalah HKBP. Kan begitu. Ya, video yang viral akhir-akhir ini manginang. Apa agamamu? HKBP katanya. Wah, bagus itu. Ya, manginangnya walaupun kurang pas. Ya, karena kepolosannya dia tidak mengerti kan begitu. Tetapi itu bagus manginang. Apa agamamu? HKBP. Kan begitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita malu mengakui Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kita ajarkan anak kita supaya menunjukkan identitas mereka, yaitu orang Kristen. Orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, manginang, kita boleh pilih dari ketiga hal tadi, mana yang mau kita tekankan untuk horong 3, horong 2. Nah, saran saya, ketiga hal tadi, poin tadi, boleh kita jelaskan secara khusus kepada horong 3 ya manginangnya. Tetapi jelaskanlah dengan sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak kita. Dan jangan sampai salah menjelaskan. Nah, untuk horong 1, horong 2, ya, apalagi horong 1, ya, perbanyak nyanyian, ya, perbanyak nyanyian dan cerita-cerita yang mendukung kisah ini atau teks ini. Untuk horong 2, silahkan pilih yang mana dari ketiga hal tadi untuk kita ajarkan. Kembangkan manginang. Saya hanya mau membantu kita memahami firman Tuhan. Ya, saya bukan mau berkhotbah, tetapi memandu kita untuk menggali dan menggumuli firman Tuhan. Kiranya tetap bermanfaat manginangnya dan persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah sekolah minggu dan perayaan-perayaan sukacita kita. Tuhan memberkati manginang. Salam Sunedaisis. God bless you non-stop.